Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Iva selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil proposal yang sudah kami buat, hasil proposal program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat yang berjudul Inovasi Packaging Taichan dalam bentuk paper bowl sebagai solusi kepraktisan dan juga branding pada produk Taichan Kodar sebagai mitra yang kami pilih. Sebelum dilanjut ke inti pembahasan, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Setidaknya kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Amelia Dwi Ahmawati dengan NIM 66612301143, lalu kemudian ada Andiani Salsalita Nugraha dengan NIM 66612301166, lalu ada saya sendiri Yoga Tripangestu dengan NIM 66612301131, dan kemudian ada Nazwa Salsabila dengan NIM 66612301104, dan yang terakhir ada Alia Lutfiana Puspita dengan NIM 66612301187. Ya, kemudian di sini ada daftar isi atau mungkin bisa dibilang roadmap terkait apa saja yang nantinya akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, lalu kemudian tujuan manfaat, ketiga ada gambaran umum, lalu kemudian ada identifikasi masalah, alternatif pemecahan masalah, baseline kegiatan dan permasalahan, strategi realisasi kegiatan, monitoring dan evaluasi, solusi dan juga kontribusi mitra, dan yang terakhir ada anggaran dan juga jadwal kegiatan. Baik, kita masuk kepada latar belakang. Bahwasannya inovasi ini dilatar belakangi oleh kita melihat sektor kuliner di Kota Serang ini semakin pesat pertumbuhannya, sehingga pelaku UMKM ini dituntut menghadirkan produk yang praktis, higienis, dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern. Taichan Kodar ini hadir menggunakan kemasan tusuk sate yang masih kurang efisien, mudah tumpah, dan juga tidak mendukung layanan pesan antar maupun kebutuhan mobilitas konsumen. Selain itu, kemasan yang lama ini belum mampu memperkuat branding, sehingga sulit sekali bersaing dengan produk-produk makanan cepat saji lainnya. Karena itu, inovasi pengemasan ini menjadi kebutuhan mendesak kami melalui transformasi produk menjadi Taichan Rice Bowl, menggunakan kemasan paper bowl yang lebih aman, modern, dan juga dapat didesain untuk memperjelas identitas usaha. Selain itu juga, inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas penyajian dan kenyamanan konsumen, tetapi dapat memperluas pasar, memperkuat daya saing UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sesuai dengan tujuan SDGs 8. Baik, kemudian untuk tujuan dan manfaat inovasi yang kami lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kepraktisan dan juga kualitas penyajian produk Taichan Kodar dengan mengubah bentuk sajian dari sate tusuk menjadi Taichan Rice Bowl yang lebih modern, higienis, dan mudah dibawa. Melalui penerapan kemasan paper bowl ini dan desain branding yang profesional, kami berharap branding ini mampu memperkuat identitas usaha, mendukung pemasaran digital, serta meningkatkan daya saing di tengah pasar kuliner Kota Serang. Manfaatnya meliputi kemudahan konsumsi bagi pelanggan, peningkatan kebersihan dan konsistensi produk, perluasan jangkauan pasar melalui layanan pesan antar, serta peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha mitra melalui inovasi kemasan yang relevan dengan tren konsumen saat ini. Karena Taichan Rice Bowl ini didesain menggunakan paper bowl, jadi kami berharap produk ini juga mudah dibawa ketika melalui layanan pesan antar, sehingga akan semakin luas jangkauan konsumen yang bisa dijangkau. Berikutnya gambaran umum Taichan Kodar. Jadi Taichan Kodar ini merupakan salah satu kuliner yang cukup dikenal di Kota Serang, khususnya kalangan anak muda dan mahasiswa. Nah, fokus dari usaha ini yaitu pada sate Taichan dan berbagai menu ayam pedas lainnya seperti paket nasi dan lain-lain, dengan jam operasional sore hingga malam, serta promosi aktif melalui media Instagram dan juga layanan pesan antar seperti GoFood.
Menu andalan Taichan original, Taichan crispy, dan juga nasi daun jeruk masih menjadi daya tarik utama bagi para pelanggan. Namun, sebagai UMKM skala kecil, Taichan Kodar ini masih memerlukan penguatan khususnya dalam aspek pengemasan produk. Nah, melalui pengembangan PKMPM ini, usaha ini memiliki peluang untuk mengembangkan inovasi produk, termasuk varian rice bowl yang lebih menarik bagi pasar mahasiswa sehingga dapat meningkatkan daya saing yang berkelanjutan. Meskipun sate Taichan Kodar ini sudah memiliki banyak pelanggan yang cukup stabil, tetapi mereka masih memiliki berbagai tantangan dan hambatan dalam pengemasannya. Di antaranya, kemasan yang saat ini digunakan masih sederhana, kurang praktis, dan juga tidak memiliki daya tarik visual. Kemudian, kemasannya juga masih belum bisa menjaga konsistensi porsi dan menjaga suhu makanan dengan baik. Kemudian, tampilan produknya juga belum bisa mampu berdaya saing dengan makanan cepat saji modern lainnya. Dan yang terakhir juga, pengemasannya ini masih kurang ideal untuk layanan pesan antar sehingga menghambat potensi perluasan pasar. Nah, oleh karena itu, inovasi pengemasan ini tuh sangat diperlukan terutama melalui pengembangan Taichan Rice Bowl dengan kemasan yang lebih rapi, aman, dan estetis agar sesuai juga dengan tren konsumsi makanan cepat saji yang praktis dan mampu berdaya saing luas. Nah, alternatif pemecahan masalah difokuskan pada pengembangan inovasi produk Rice Bowl Taichan sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing dan profesionalitas Taichan Kodar. Inovasi ini dibuat agar pengemasannya itu lebih praktis, higienis, bernilai jual lebih tinggi, dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen pasar Kota Serang yang lebih banyak berasal dari mahasiswa dan pekerja muda. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke baseline kegiatan, di mana ini merupakan kondisi awal dari Taichan Kodar. Berdasarkan observasi dan diskusi dengan mitra, saat ini Taichan Kodar itu menyajikan produknya dalam bentuk sate tusukan dengan kemasan sederhana yang kurang praktis. Penyajian ini tidak efisien untuk dibawa, mudah tumpah, dan tidak sesuai dengan tren makanan siap saji modern yang digemari konsumen urban di Kota Serang. Nah, kemasan yang digunakan juga belum memiliki identitas visual yang kuat sehingga produknya kurang menonjol di tengah persaingan kuliner lokal. Nah, selain itu, kemasannya juga tidak mendukung konsistensi porsi dan tidak ideal untuk layanan pesan antar yang semakin diminati masyarakat. Nah, kondisi tersebutlah yang menjadi titik awal untuk merancang inovasi rice bowl dengan paper bowl. Selanjutnya yaitu permasalahan dan kebutuhan mitra. Bagaimana sih kami mengidentifikasi masalahnya? Pengukuran dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengamati proses produksi dan pengemasan. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama pemilik dan juga karyawan untuk memahami kendala operasional serta keluhan dari konsumennya. Kami juga melakukan analisis kompetitor dengan mempelajari penyajian produk serupa di Kota Serang untuk mengidentifikasi standar pasar dan juga peluang diferensiasi. Semua temuan ini juga diperkuat dengan kajian literatur terkait tren konsumsi makanan praktis dan strategi branding UMKM kuliner. Jadi dapat dibuat kesimpulan, inovasi kemasan ini menjadi kebutuhan prioritas untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar dari Taichan Kodar. Ya, kemudian masuk ke dalam strategi realisasi kegiatan, di mana dalam strategi yang kami gunakan untuk bisa merealisasikan kegiatan atau inovasi yang kami canangkan, itu setidaknya kita mensegmentasinya menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada preparation, di mana tahapan preparation ini atau persiapan ini berfokus kepada pemenuhan kebutuhan produksi dan juga penyelarasan tujuan program bersama antara kami kelompok mahasiswa dengan kelompok mitra yaitu Taichan Kodar. Koordinasi ini dilakukan antara ya mahasiswa dan juga Taichan Kodar ya tadi untuk menetapkan standar, untuk menyamakan persepsi terkait bentuk, produk, dan juga alur kerja produksi Taichan Rice Bowl,
sekaligus nantinya dilakukan pembagian tugas secara jelas antara kelompok mahasiswa dan juga mitranya yaitu Taichan Kodar. Nantinya dari kelompok mahasiswa itu bisa untuk memproviding dari segi rice bowl atau paper bowlnya, karena kan kita yang mencanangkan terkait inovasi ini. Lalu nanti bisa juga kami dari kelompok mahasiswa untuk membantu dari segi media promosinya menggunakan segala jenis media sosial dan media kreatif lainnya. Lalu nantinya dari mitra dari Taichan Kodar itu bisa untuk memproviding dari segi bahan baku ataupun hal-hal lainnya. Jadi ada pembagian tugas yang jelas, dan pembagian tugas ini disiapkan atau didiskusikan pada tahapan preparation seperti itu. Lalu kemudian masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu socialization atau sosialisasi, di mana tahapan sosialisasi ini itu difokuskan kepada pemilik dan juga pekerja dari Taichan Kodar selaku mitra kami. Jadi karena inovasi terkait Taichan Rice Bowl ini dari kelompok kami yang mencanangkan, maka kelompok kami nantinya akan melakukan sosialisasi terkait maksud, tujuan, manfaat, dan juga peluang terkait inovasi yang kami bawakan ini. Jadi tentunya agar jalinan hubungan antara kelompok kami dan juga mitra ini menjadi lebih baik dan juga lebih bermanfaat, maka dari itu rasanya perlu dilakukan adanya sosialisasi agar nantinya kedepannya itu antara kelompok mahasiswa dan juga mitra bisa sama-sama memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait tujuan dan juga manfaat dari inovasi yang dicanangkan gitu. Kemudian masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu tahapan creation atau tahapan pembuatan, di mana proses produksi pastinya nantinya antara kelompok mahasiswa dan juga kelompok dari mitra yaitu dari Taichan Kodar ini bisa melakukan proses produksi secara bersamaan, di mana dimulai pastinya dengan menyiapkan bahan bakunya, yaitu menyiapkan daging ayam fillet, karena memang kita masih sama konsepnya dengan Taichan pada umumnya. Jadi kita menggunakan daging ayam fillet yang kemudian itu kita potong secara dadu, secara kecil-kecil, lalu nanti hasil potongan yang sudah dibuat itu nantinya akan ditusuk menggunakan alat stainless. Kenapa kemudian menggunakan alat stainless? Karena ini juga bagian bentuk kepedulian kita untuk tidak memperbanyak penggunaan tumbuhan, mungkin gampangnya penggunaan kayu lah, tidak memperbanyak penggunaan kayu, karena kan ketika kita pakai alat stainless untuk menusuk daging ayamnya, itu nantinya alat stainless bisa dipakai berulang kali seperti itu. Lalu kemudian setelah ditusukkan daging ayam yang tadi sudah dipotong itu kemudian dibakar selama 5 menit di setiap sisinya. Tujuannya untuk bisa menciptakan atau menciptakan kematangan yang sempurna di setiap sisinya seperti itu. Lalu kemudian sambil menunggu proses pembakaran itu juga bisa sambil disiapkan nasi ke dalam paper bowl. Jadi ini juga untuk mewujudkan adanya efisiensi secara tenaga dan juga waktu, agar proses produksinya ini dapat berjalan dengan cepat seperti itu. Makanya sambil kita melakukan suatu proses, kita melakukan proses yang lain seperti itu. Kemudian ketika memang daging yang tadi dibakar sudah matang, itu bisa langsung dilepas dari tusukannya, dan juga kemudian bisa dilakukan plating di dalam nasi yang tadi sudah disiapkan dalam paper bowl dengan menambahkan limau,
kaldu jamur serta sambal khas Taichan, yang dimana kami mencoba merancangnya untuk kaldu jamur dan juga sambal khas Taichan ini kami buat terpisah. Kenapa demikian? Karena kami mencoba untuk memahami dinamika atau ya memahami perbedaan selera di antara masing-masing orang terkait rasa kegurihan dan juga rasa kepedasan seperti itu. Lalu kemudian kemasan pun nantinya bisa ditutup dengan rapat dan kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat secara aman, secara praktis, dan tentunya Taichan Rice Bowl ini berbeda dengan Taichan pada umumnya, dimana kita dengan menggunakan nasi ya harapannya Taichan yang mungkin selama ini pandangannya hanya untuk mengganjal perut, untuk pada Taichan Rice Bowl ini bisa dijadikan sebagai hidangan utama seperti itu. Lalu kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan persuasif atau tahapan untuk mengajak kepada masyarakat, utamanya khususnya masyarakat muda, masyarakat Kota Serang yang memang sesuai, yang memang seleranya ada pada sate Taichan, karena kita juga melihat dari kondisi pasar di mana sate Taichan di Kota Serang ini cukup banyak, yang artinya peminatnya juga cukup banyak. Maka dari itu kita mencoba untuk mengadakan inovasi dari sate Taichan ini, dan kebanyakan mungkin sate Taichan yang dijual di sini itu disediakan pada malam hari. Jadi mungkin bisa menjadi peluang juga ketika kita mau membuka sate Taichan Rice Bowl ini di siang ataupun pagi hari ketika memang bisa dijadikan sebagai makanan berat seperti itu. Untuk ajakan kepada masyarakat ini tentunya bisa melalui promosi secara langsung ataupun digital, seperti melalui poster ataupun flyer-flyer yang memang disebar secara masif di media sosial. Kemudian selain itu kami juga mencoba mengajak masyarakat untuk bisa menikmati apa yang kami inovasikan melalui promosi pembuka seperti potongan harga dan juga paket hemat atau bundling yang memang diperkenalkan itu untuk mendorong konsumen supaya dapat mencoba Taichan Rice Bowl yang menjadi inovasi kami seperti itu. Jadi selain menggunakan media digital untuk media share atau memperluas jaringan ataupun koneksi dari produk yang kami canangkan atau inovasikan, kita juga menggunakan media promosi ya secara langsung gitu, yaitu dengan membuka potongan-potongan harga ataupun paket bundling atau paket member card seperti itu. Kemudian selanjutnya ada monitoring dan juga evaluasi. Monitoring ini dilakukan melalui pendampingan secara rutin untuk mengamati proses produksi, kualitas produk, konsistensi penggunaan paper bowl, lalu dan juga penerapan SOP, yang dimana penerapan SOP ini itu sebelumnya sudah ditentukan pada strategi realisasi program di tahapan preparation. Jadi memang monitoring ini tugasnya adalah untuk melihat keselarasan antara bagaimana proses produksi berjalan, apakah sesuai dengan penerapan SOP yang sudah ditetapkan bersama di tahapan preparation tadi. Lalu kemudian ada evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama evaluasi awal, itu untuk menilai kesiapan mitra. Lalu yang kedua ada evaluasi proses, itu untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan. Yang ketiga itu ada evaluasi akhir untuk melihat sejauh mana capaian program atau inovasi yang kami canangkan secara keseluruhan. Adapun indikator keberhasilan yang menjadi acuan atau yang bisa menjadi pedoman
dalam melihat capaian program secara keseluruhan, yaitu dengan melihat atau ya meninjau dari kualitas kemasannya, lalu kemudian dari konsistensi rasa dan juga porsinya, lalu kemudian dari peningkatan penjualannya, kemudian juga bisa dari respon positif konsumen, dan yang terakhir dari kemampuan mitra untuk bisa memproduksi secara mandiri seperti itu. Jadi memang monitoring dan evaluasi ini menjadi aspek yang cukup penting untuk dilakukan, karena sebuah realisasi program tanpa adanya monitoring dan evaluasi itu rasanya akan sulit untuk bisa lebih berkembang di kemudian hari. Jadi hasil dari monitoring dan juga evaluasi ini tentunya bisa menjadi bahan bakar atau bisa menjadi acuan untuk kemudian kita bisa menciptakan atau mewujudkan sebuah inovasi-inovasi yang lebih menarik dan juga lebih dapat bermanfaat untuk masyarakat luas seperti itu. Masuk pada solusi kegiatan. Solusi inti program adalah mengubah penyajian taichan dari sate tusuk menjadi rice bowl dengan kemasan paper bowl food grade. Pilihan ini mampu meningkatkan kepraktisan produk karena lebih mudah dibawa dan dikonsumsi kapan saja. Sangat cocok untuk layanan pesan antar. Dari sisi higienitas, kemasan tertutup itu melindungi makanan dari kontaminasi dan juga menjaga kesegaran produknya. Desain kemasan dengan logo, warna identitas, dan informasi kontak juga berfungsi sebagai media promosi yang efektif, sekaligus memperkuat branding dari Taichan Kodar. Kemasan paper bowl juga mendukung konsep ramah lingkungan dan keberlanjutan. Tampilan yang modern dan profesional mampu menarik segmen pasar yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda dan urban di Kota Serang. Oke, di sini ada kontribusi mitra. Yang pertama yaitu dari kelompok mahasiswa yang bertanggung jawab merancang desain paper bowl, menyusun SOP produksi dan pengemasan, melakukan pendampingan produksi secara langsung, serta membantu promosi digital dan perluasan pasar melalui media sosial. Yang kedua yaitu ada mitra Taichan Kodarnya yang menyediakan lokasi, peralatan, dan bahan baku, serta berkomitmen menerapkan inovasi produk secara konsisten dalam operasional harian. Mitra Taichan ini juga terlibat aktif dalam evaluasi dan pengembangan produk berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ada kontribusi dosen pendamping yang memberikan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan program, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai kaidah ilmiah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya di sini ada anggaran dan biaya dari program kami, yaitu yang pertama dari jenis pengeluarannya ada bahan habis pakai, di mana sumber dananya berasal dari Belmawa dan besaran dananya adalah Rp3.100.000. Lalu dari perguruan tinggi yaitu sebesar Rp600.000 dan dari instansi lain-lain itu sebesar Rp0. Lalu yang kedua ada dari sewa jasa, yang dimana sumber dananya berasal dari Belmawa dan besaran dananya adalah Rp1.100.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp500.000 dan dari instansi lainnya itu tidak ada. Lalu yang ketiga ada transportasi lokal, yang dimana sumber dananya berasal dari Belmawa dan besaran dananya itu sebesar Rp800.000 dan dari perguruan tinggi dan juga instansi lain-lain itu tidak ada. Lalu yang terakhir ada biaya lain-lain, yang dimana sumber dana dari Belmawanya itu sebesar Rp500.000 dan juga dari perguruan tinggi sebesar Rp400.000 dan dari instansi lain-lain sebesar Rp430.000. Nah, dari total tersebut yaitu besaran dananya adalah Rp7.430.000 dengan rinciannya yaitu dari Belmawa sebesar Rp5.500.000, dari perguruan tinggi Rp1.500.000 dan dari instansi lain-lain yaitu Rp430.000.
Baik, selanjutnya di sini ada jadwal kegiatan yang telah kami lakukan selama beberapa bulan ini. Yang pertama itu di bulan pertama, kami melakukan koordinasi awal dan juga penyusunan SOP produksi dan pengemasan, yang dimana penanggung jawabnya itu adalah Andin. Lalu masih di bulan yang sama, kami melakukan sosialisasi program inovasi packaging kepada mitra Taichan Kodar, yang dimana penanggung jawabnya adalah Yoga. Lalu pada bulan selanjutnya, yaitu di bulan kedua, kami melakukan pengadaan bahan dan juga perlengkapan seperti paper bowl, stiker, bahan uji coba lainnya itu dengan penanggung jawabnya adalah Nazwa. Lalu masih di bulan yang sama, kami melakukan tahap pembuatan dan juga uji coba dari produk Taichan Rice Bowl itu sendiri dengan penanggung jawabnya adalah saya sendiri, yaitu Amel. Lalu bulan selanjutnya, yaitu bulan ketiga, kami melakukan promosi dan juga ajakan kepada masyarakat melalui konten digital, iklan, poster, dan juga media sosial dengan penanggung jawabnya adalah Alia. Lalu masih di bulan yang sama, kami melakukan launching produk Taichan Rice Bowl kami, yaitu dengan penanggung jawabnya juga Alia. Lalu di bulan selanjutnya, yaitu bulan keempat, kami melakukan monitoring respon konsumen dan juga kualitas produk, yang dimana penanggung jawabnya adalah saya sendiri, yaitu Amelia. Lalu masih di bulan sama, kami melakukan evaluasi akhir pelaksanaan program, yang dimana penanggung jawabnya adalah Yoga. Lalu yang terakhir, kami melakukan penyusunan laporan akhir dan juga strategi keberlanjutan, yang dimana penanggung jawabnya adalah Nazwa Sakusabila.